Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dikabulkan semua hajat-hajat baik dari sahabat sekalian. Amin, Allahumma amin. Sahabatku yang budiman, seperti yang kita tahu bahwa membaca Al-Quran adalah bernilai ibadah, dan tentu sebagai umat muslim kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi ternyata selain membaca Al-Quran yang punya nilai ibadah itu sahabat, Al-Quran juga dapat menjadi obat untuk penyakit-penyakit kita secara fisik ataupun non-fisik. Banyak para mufassir yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan membaca Al-Quran dapat mengobati penyakit rohani dan penyakit jasmani. Imam Al-Qurtubi juga demikian. Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran bisa menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Saya jadi teringat kisah yang diceritakan langsung oleh Imam Abu Qasim Al-Qusairi, di mana dalam kisahnya pada waktu itu putra Imam Abu Qasim lagi sakit yang sangat parah. Semua pengobatan sudah dilakukan secara terapi ke tabib, akan tetapi semua belum menghasilkan tanda-tanda kesembuhan. Maka Imam Abu Qasim ini sahabat berada di dalam harapan yang hampir putus asa. Kemana lagi harus mencari obat untuk buah hatinya yang lagi sakit kritis pada waktu itu. Akhirnya Imam Abu Qasim Al-Qusairi ini sahabat bermunajat kepada Allah, yang kemudian di malam hari itu di dalam tidurnya Imam Abu Qasim bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, tentu kita juga ingin ya sahabat bermimpikan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang disampaikan oleh Imam Abu Qasim di dalam mimpinya ketika bertemu dengan Rasulullah? Beliau Imam Abu Qasim bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih ada obat untuk penyakit anak saya?" Itu yang ditanyakan oleh Imam Abu Qasim sahabat. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Bacakan untuknya ayatus syifa." Rasulullah menganjurkan kepada Imam Abu Qasim untuk membacakan ayatus syifa, ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat obat yang ada di dalam Al-Quran. Maka keesokan harinya Imam Abu Qasim membuka dan membaca Al-Quran, yang kemudian beliau menemukan 6 ayatus syifa, menemukan 6 ayat-ayat obat penyembuh yang kemudian oleh Imam Abu Qasim diamalkan, dibacakan di segelas air yang kemudian diminumkan kepada anaknya yang lagi sakit parah. Atas izin Allah, maka anaknya pun sembuh pada waktu itu. Subhanallah. Sahabatku yang budiman,
Maka kita yang di dalam perjalanan hidup ini pasti mengalami yang namanya sakit. Oleh karenanya, mari ayatus syifa ini jadikan amalan kita. Jadikan amalan di pagi hari, jadikan amalan di sore hari. Baca di pagi hari sehabis sholat subuh ataupun sehabis sholat duha. Sore hari bisa diamalkan sehabis sholat asar, sholat maghrib, ataupun sehabis sholat isya. Untuk ayatus syifa ini, sahabat tentu ingin tahu potongan ayatnya seperti apa. Gus Mukhlis akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayatus syifa, potongan ayat yang pertama ada di surat Al-Isra ayat 82. Selanjutnya, wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Ini termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 14. Ayat ketiga, wa shifaa'ul lima fis sudur. Ini ada di dalam surat Yunus ayat 57, sahabat. Ayatus syifa yang keempat, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa'. Ada dalam surat Fussilat ayat 44. Ayatus syifa yang kelima, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang ini sahabat ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Dan yang terakhir ayatus syifa yang keenam, fihi shifaa'ul linnas. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 69. Sahabatku yang budiman, itulah tadi 6 ayatus syifa yang bisa kita amalkan. Kita baca di pagi hari, kita baca di sore hari. Medianya adalah segelas air. Kita bacakan ayatus syifa, kemudian kita minum untuk diri kita sendiri agar menjadi benteng senantiasa kita dijauhkan dari penyakit, dari virus, dari kuman, dari bakteri, dan apapun itu yang menjadi penyakit. Sahabat juga harus mengamalkan ini di musim-musim seperti saat ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja sahabat apa yang bisa Al-Fakir berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus ikuti channel Gus Mukhlis. Jangan lupa untuk di subscribe yang masih belum. Kemudian like, komen, dan share video ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.